Ya, Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Alfari. Malam ini saya dari mewakili teman-teman Serikat News ingin ngobrol bareng Bapak saya tentang panggil siapa nih? Dek, silakan Pak, silakan dipanggil D atau seininya Bapak saja. eh, panggilannya yang enak apa? Mas. Eh, Eh, Mungkin biasanya Mas sih Pak, teman-teman biasanya panggilnya Mas. namanya tadi? Nama saya Farih, Faris Farih ya? Pak, Farih Pak, Farid. Farih. Iya, Farid. Iya, iya. iya. Apa namanya? Malam ini kita kan bakalan ngobrolin tentang politik oligarki nih Pak. Oke. Ya, nah kira-kira ini apa kalau kalau kita bisa langsung untuk mempersingkat waktu Pak. Mm-mm. Pendapat Bapak sebagai seorang pengamat politik tentang politik Mm. oligarki di Indonesia itu dari waktu ke waktu seperti apa Pak? Hingga akhirnya di 2020 banyak sekali prediksi bertebaran bahwa peningkatan ini di 2020 terjadi daripada pilkada serentak sebelumnya. Mm. Nah, menurut Bapak sendiri gimana kira-kira, Pak? Ya, memang kalau kita eh, amati ya rekam jejak dalam kontestasi pilkada, ya Ya, sejak 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 dulu hingga sekarang memang masih kerap kali muncul apa yang disebut sebagai politik kekerabatan gitu ya. Nah, ya, politik atau politik dinasti ya yang ya, sedang yang saat ini kan mencuat kembali ya isu iya, dinasti itu. Pak. Biasanya isu dinasti itu dikaitkan dengan uh, oligarki politik, Ya, kemudian dihubungkan juga dengan kartel politik gitu ya. Yang ketiga hal ini ya, sebenarnya sesuatu yang sebenarnya berbeda, tetapi memang bisa berjalin kelindan ya, saling ya, berhubungan, saling berkorelasi antara yang satu dengan yang lain. Nah, ya, kita bahas dulu tentang fenomena terbaru, bukan terbaru sebenarnya, politik dinasti yang saat ini kan mencuat kembali ya, iya, mencuat Pak. kembali karena karena ada sejumlah anak pejabat dari presiden, wakil presiden, kemudian anak gubernur, anak menteri, Menteri juga, ya, ya itu ikut maju dalam kontestasi pilkada. Gitu. ya, Nah, padahal sebelum ini ya sudah banyak itu, iya, sudah Pak. banyak sekali anak pejabat ya dalam satu keluarga ya atau politik kekerabatan itu kan sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Betul. Nah, lalu pada saat itu muncul sebuah kesadaran eh, perlu ada pembatasan ya, Oh iya, pembatasan politik kekerabatan itu sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 betul. tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota ya. Ya, Itu diatur dalam pasal 7 huruf R ya. ya, Namanya ada pembatasan bagi keluarga kandidat atau petahana keluarga yang berhubungan kandidat yang berhubungan dengan petahana, Pak. petahana. Ya, petahana. Nah, ada larangan itu, ya. Nah, Ya, lalu kemudian boleh maju, ya. Jadi keluarga petahana tadi itu, ya, yang memiliki garis keturunan, iya, ya, itu boleh maju, tapi menunggu jeda satu periode, gitu kan? iya, Periode. iya, Nah, tapi perjalanannya kemudian ya MK MK dalam putusannya nomor 33 ya garis miring PUU strip 12 tahun 2015 itu iya, eh, justru mengeluarkan satu keputusan
ya, membatalkan pasal 7 tersebut. Norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf R itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dinilai diskriminasi, ya, karena apa namanya, mengandung hak juga, Pak. diskriminasi dan karena bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Nah, atas dasar itulah kemudian Mahkamah Konstitusi membatalkan norma pasal 7 huruf R yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 itu. Nah, lalu kemudian putusan MK itu ditindaklanjuti ya oleh DPR, ya. Kan ada perubahan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, ya, undang-undang baru. Maka norma yang terkandung dalam pasal 7 huruf R itu dihapus oleh tidak dimasukkan lagi di dalam undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah. Memang ini menjadi perdebatan ya sampai sekarang. Secara etik itu dianggap melanggar etika politik, gitu ya. Dipandang apa namanya melanggar hak orang lain, gitu ya. Tetapi di sisi yang lain dari aspek yuridis justru pembatasan terhadap keluarga petahana tadi dipandang justru diskriminasi dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena apa? Karena memang si pasal 38D gitu ya, Undang-Undang Dasar 45 itu kan memang apa namanya menyatakan bahwa setiap warga negara itu memiliki apa namanya hak yang sama gitu ya. Nah, kemudian dikuatkan juga di dalam pasal 43 misalnya, pasal 43 ayat 1 Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Nah, dalam pasal 43 ayat 1 itu disebutkan bahwa setiap warga negara itu berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak, gitu loh. Jadi ini memang apa namanya satu dilema ya. Ini satu dilema. Di satu sisi dari aspek yuridis itu tidak ada larangan bagi keluarga presiden, keluarga wakil presiden, keluarga gubernur, wakil gubernur, bupati dan seterusnya. Karena mereka memang memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih. Kemudian setiap warga negara juga memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, ya. Kedudukannya sama di depan hukum dan sebagainya, itu ada persamaan hak gitu. Nah, tetapi memang kalau menurut saya begini, apa namanya, ini bagaimana masyarakat itu cerdas di dalam memilih. Inilah tantangan kita bagi kelompok civil society, ya, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat, ya. Untuk memilih calon pemimpin yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, ya, memiliki rekam jejak yang ya bagus, gitu ya, ya memiliki prestasi, memiliki visi misi dan program-program kerakyatan, ya, kemampuannya teruji, gitu loh, punya success story, gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan, gitu. Nah, sambil mencegah agar apa namanya tidak terjadi abuse of power, ya. Di sini yang tidak boleh, kan, yang dilarang kan ini penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan kewenangan. Itu dia. Iya. Nah, itu yang harus dicegah. Publik harus ikut mengontrol. Harus ikut berpartisipasi, ya, untuk menjaga agar demokrasi berlangsung secara fair, gitu. Nah, terutama penyelenggara pemilu,
ya, Bawaslu nih dalam hal ini, Bawaslu dan KPU berarti Pak? ya Bawaslu dan KPU ya, ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi abuse of power, ya, untuk menjaga demokrasi tetap sehat gitu. Nah, ini saya kira yang perlu kita lakukan. Kemudian yang paling penting lagi begini deh, politik dinasti atau politik kekerabatan, ya, ini kan dari aspek yuridis kan tidak ada larangan, ya. Justru ketika dilarang itu malah melanggar, bertentangan dengan konstitusi, gitu, ya. Nah, tetapi harus ada moral force, ya, kekuatan moral dari kelompok civil society, dari berbagai elemen bangsa, elemen masyarakat, untuk mengawasi, untuk mengontrol agar politik dinasti ini tidak bermutasi, ya, bermutasi menjadi oligarki politik dan kartel. Ini yang berbahaya, gitu. Ini yang berbahaya. Ketika politik dinasti ini sudah bermutasi menjadi oligarki dan kemudian berujung pada kartel, artinya penguasaan sumber-sumber daya ekonomi oleh segelintir orang yang berhubungan, yang memiliki korelasi dengan oligarki politik tadi dan dinasti politik tadi. Iya, sudah terkoneksi gitu Pak ya. Ya, ini yang perlu dipangkas agar politik kekerabatan ini tidak bermutasi menjadi oligarki dan kartel. Saya kira ini tantangan besar kita. Karena memang dari aspek juridis tidak ada larangan, gitu loh. Setiap warga negara punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih, memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, gitu. Tapi kemudian dari landasan hukum berupa ketika seandainya diberikan pembatasan itu tadi ya Pak, itu kan akan menghilangkan hak bagi keluarga, anggap kerabat dari petahana. Nah, tapi kemudian di sisi lain, ketika kerabat dari petahana ini maju, kemudian akan mempersempit peluang bagi orang lain. Karena tentu bagi seorang yang sedang berada di pucuk pimpinan dan punya akses begitu besar, tentunya akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi saudaranya sendiri atau bahkan suami atau istrinya sendiri. Nah, itu kan apakah sudut pandang tersebut tidak bisa digunakan untuk untuk sebagai argumentasi tandingan gitu Pak? Ketika seandainya undang-undang yang tahun 2015 itu tidak bisa diterima dengan alasan hak asasi manusia juga. Ya, agak susah ya, karena kan negara kita kan berdasarkan atas hukum, ya kan? Sementara konstitusi kita, undang-undang dasar kita, undang-undang dasar itu kan di atas undang-undang dan peraturan lainnya, ya. Nah, itu juga memberikan hak yang sama, ada persamaan hak bagi setiap warga negara. Oleh karena itu, seandainya ada kelompok masyarakat yang mengajukan judicial review misalnya, nah, kemungkinan juga akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi kalau tuntutannya adalah membatasi hak keluarga tertentu tadi, gitu. Karena apa? Karena memang undang-undang dasar kita itu memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Nah, inilah menurut saya dilematisnya di sini gitu deh. Ini. Dilematisnya di sini. Ya, memang di satu sisi politik dinasti, ya, oligarki politik itu memang di sisi yang lain kan dipandang ya
menghambat kelompok masyarakat yang lain, gitu kan? Iya. Kompetisinya menjadi tidak fair, kan gitu kan? Iya, Pak. Yang ada di dalam pergulatan wacana di tengah-tengah publik Modal dan saat ini aksesnya kan. akhirnya berbeda juga. Nah, tapi kan ketika dipandang dari sudut pandang yuridis hukum, Ya. ya. Nah, justru ketika membatasi seseorang, siapapun itu, ya, itu justru melanggar undang-undang dasar, gitu, pertentangan dengan undang-undang dasar. Padahal Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, gitu. Nah, kalau menurut saya kontrol publik ini yang perlu ditingkatkan, ya. Edukasi kepada masyarakat ini perlu ditingkatkan, ya, agar itu tadi yang saya katakan, yang paling penting itu adalah, ya, bagaimana mencegah agar tidak terjadi abuse of power, gitu. Abuse of power, ya. Karena yang melanggar undang kan abuse of power-nya ini, gitu. Yang membuat tidak fair dalam kompetisi. Ya. Nah, ini yang perlu dikontrol. Nah, kemudian yang paling mendasar lagi, ya, jangan sampai kemudian politik kekerabatan ini, ya, itu bermutasi menjadi oligarki dan bermutasi menjadi kartel, berujung pada kartel, gitu ya. Pengendalian ekonomi oleh segelintir orang. Ini yang paling penting menurut saya, gitu, ya. Jalan tengah lah istilahnya, yang bisa menjadi konsensus bersama, gitu. Nah, ini Pak, kira-kira tadi kan juga sudah Bapak sebutkan, ketika dari undang-undang itu mendukung adanya kegerabatan, karena memang itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Itu kan tadi disebutkan bahwa itu berlandaskan kepada yang bisa melawan itu adalah kecerdasan politik masyarakat, ya. Bagaimana pintarnya masyarakat untuk menentukan pilihannya. Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan baru, Pak. Seingat saya, Indonesia sudah tidak 1-2 kali melaksanakan pemilihan umum, yang mana itu menandakan bahwa Indonesia sudah kesekian kalinya diberikan informasi, diberikan penyuluhan, diberikan sosialisasi perihal melek politik, paling tidak kayak gitu. Nah, nyatanya sampai hari ini praktek yang seperti demikian masih terus terjadi. Ya memang karena tadi secara aturan tidak dilarang. Tapi nyatanya di pemilihan-pemilihan umum di daerah masih banyak yang terpilih gitu, Pak. Nah, ya, tapi ini kan juga gimana? Oh iya, tidak semuanya terpilih. Ya, betul. Tidak semuanya terpilih. Misalnya, saya kasih contoh ya, AHY, anak mantan Presiden SBY ya, SBY, ya, itu maju dalam kontestasi Pilkada DKI. Nah, dia nggak terpilih. Ya. Oh ya. Kemudian beberapa contoh yang lain lah ya, beberapa daerah itu ya masih keluarga petahana, ya, juga tidak terpilih juga gitu. Jadi sebenarnya kedaulatan ini itu ada di tangan pemilih. Maka dari itu yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Nah, yang perlu dilihat adalah tadi track record kandidat, ya, track record, rekam jejak, kemudian kapasitas, ya, kompetensi, itu tadi, ya. Misalnya yang punya catatan-catatan buruk, track recordnya negatif, ya nggak perlu dipilih. Nah, kemudian kalau ada potensi, misalnya potensi negatif, ya, dari keluarga tertentu tadi ya yang memegang kekuasaan, ya kita bisa mengedukasi masyarakat untuk tidak memilih, gitu loh. Tetapi kedaulatan itu ada di tangan pemilih.
kalau mereka misalnya pemilih menilai salah satu kandidat misalnya ya, calon kepala daerah, meskipun dia memiliki hubungan darah kekerabatan dengan orang yang memiliki kekuasaan, ya, memegang kendali kekuasaan, apakah di pusat maupun di daerah, gitu ya. Tapi jika masyarakat menilai figur tersebut memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak yang baik, ya, di masyarakat, ya kita nggak bisa melarang mereka menentukan pilihannya, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya kira fokusnya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, ya, agar bisa menggunakan akal sehat, ya, untuk menentukan pilihannya, sehingga pemimpin yang lahir dari proses pilkada, proses pemilihan demokrasi ini adalah pemimpin-pemimpin yang memiliki kapasitas dan integritas yang baik, gitu loh. Ini yang bisa kita lakukan, gitu. Ya, karena ini juga Pak, akhirnya dari obrolan tadi saya sempat ada satu ganjalan Pak, ketika edukasi yang diberikan ke masyarakat ini bukanlah edukasi terkait kesadaran bahwa mereka memilih dari integritas yang Bapak jelaskan tadi, tapi hanya semata-mata untuk menolak oligarki atau menolak dinasti itu sendiri. Secara tidak langsung itu juga menjadi kampanye yang negatif, kampanye yang tidak fair, karena akhirnya secara tidak langsung akan menjatuhkan salah satu kandidat, begitu Pak. Ya, justru ini kan tugas penyelenggara pemilu untuk membuat aturan yang adil bagi para kontestan. Itu misalnya terkait dengan iklan, gitu ya. Iklan kampanye misalnya, itu kan sudah diatur di dalam peraturan KPU, gitu ya. Agak fair gitu. Kemudian soal money politics, kan itu sudah diatur, tidak boleh ya melakukan money politik, ada sanksinya. Nah, inilah yang diperlukan, bagaimana penyelenggara pemilu itu menegakkan aturan, berani menegakkan aturan. Oleh karena itu dukungan publik diperlukan di sini, gitu loh. Nah, dukungan publik kan, maka setiap mata rakyat ini harus dipasang, telinga dan mata ini dipasang baik-baik untuk memantau itu, ya, dinamika pilkada. Ya, jika ditemukan satu pelanggaran, ya, siapapun dilakukan, apakah itu keluarga dari keluarga penguasa, apakah ya kandidat yang memiliki ikatan kekeluargaan dengan penguasa, atau kandidat yang tidak memiliki hubungan dengan seseorang yang sedang memegang kekuasaan, berlaku adil, gitu loh. Nah, kan itu sanksinya sampai diskualifikasi kan, gitu. Jika ada temukan pelanggaran, ya, yang tergolong berat, misalnya kan bisa didiskualifikasi. Nah, inilah saya kira diperlukan ketegasan dari penyelenggara pemilu, ya, kemudian dukungan dari publik, ya, untuk mendesak kepada bersama itu Pak. Itu jalannya proses pilkada. Ini yang bisa kita lakukan, gitu. Karena kan politik dinasti ini kan udah berbeda, ya. Kalau di zaman kerajaan kan dinasti itu kan buat jabatan memang yang diwariskan otomatis, gitu loh. Sistemnya memang begitu. Sistemnya memang begitu, monarki kan, sistem kerajaan. Iya, jadi dinasti yang sekarang kan tidak mewariskan secara otomatis, ya kan? Karena memang sistem kita negara demokrasi, ya, ada jabatan-jabatan eksekutif yang didapatkan melalui proses proses pemilu, gitu. Maka
yang diperlukan adalah bagaimana membuat regulasi yang fair, yang adil, ya. Nah, kemudian fungsi pengawasan, kontrol, ya, kontrol baik itu dari penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu dan dari kelompok civil society, ya, dan dari publik, gitu, dari masyarakat luas. Nah, ini saya kira yang kita lakukan. Ya, berarti ini Pak ya, menurut Bapak untuk hari ini kira-kira pengawasan publik bersama, terus maksimalisasi dari KPU dan Bawaslu itu kira-kira untuk sampai hari ini, sampai tahun ini, setelah pelaksanaan pilkada yang sekian kalinya itu, apakah sudah maksimal ataukah masih bisa diperbaiki lagi Pak untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ini? Iya, kalau menurut saya itu kan bisa kita cek ya, dari ribuan temuan pelanggaran yang disidangkan, yang diputuskan dalam pengadilan di Bawaslu dan di KPP itu berapa, itu bisa dilihat itu. Ya. Nah, kelihatannya sih menurut saya masih belum maksimal. Banyak temuan-temuan pelanggaran, ya, yang akhirnya terabaikan begitu saja, ya, karena saking banyaknya temuan pelanggaran itu, ya, akhirnya mungkin ya, ini mungkin apakah itu ada pendekatan politis, ya, oleh penyelenggara, atau memang karena waktu yang tidak cukup untuk memverifikasi atau menyidangkan, ya, berbagai aduan tadi itu, gitu loh. Nah, ini kan sebenarnya dari proses pengawasannya sudah cukup bagus kalau kita lihat dari lembaga-lembaga penyelenggaraan pemilu, ya, ada Bawaslu, ada KPU, kan, gitu kan. Nah, itu kan sudah berlapis-lapis itu sebenarnya. Ya. Sampai di bawah ada Panwas, gitu kan, Panwas kecamatan, Panwas kabupaten, Panwas provinsi, kan gitu. Ya, berlapis. Nah, kemudian ada Gakumdu. Nah, ini yang perlu dimaksimalkan menurut saya, masih harus dimaksimalkan. Oleh karena itu, belajar dari pengalaman pemilu sebelumnya, ya, saya mendesak, ya, agar penyelenggara pemilu lebih tegas, ya, Bawaslu lebih tegas. Nah, kemudian di KPP, ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ya, itu juga harus tegas memberikan sanksi etik kepada penyelenggara pemilu yang memang terbukti melakukan pelanggaran, supaya ada efek jera. Nah, kalau coba lihat itu aduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, ya, itu kan banyak, gitu. Itu nanti ada berapa laporan dan berapa yang disidangkan. Nah itu menurut saya perlu diteliti kembali, ya. Tetapi penelitiannya sih ya masih kurang maksimal lah, sehingga perlu ditingkatkan kembali. Ya. Ini penting supaya ada efek jera. Iya, Pak. Nah, ini kan kemudian dalam undang-undang pemilu yang baru, ya, itu kewenangan Bawaslu meningkat lebih besar dibandingkan dengan yang dulu. Nah, ini harus maksimalkan nih, ya. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mendiskualifikasi. Kalau baik itu calon presiden maupun calon kepala daerah. Nah, kewenangan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Saya sih mengharapkan dalam pilkada ke depan, ya, pilkada serentak 2020 ini, Bawaslu lebih tegas, ya, dalam memberikan sanksi, ya, pelanggaran, ya, baik itu yang dilakukan oleh
eh, peserta peserta pilkada, apakah itu partai politik ataupun tim 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 pemenangan ya, tim pemenangan calon kepala Masing-masing daerah calon ya. ya, masing-masing calon. Nah, saya berharap sih Bawaslu punya gebrakan ya, signifikan gitu loh. Ada beberapa calon kepala daerah yang didiskualifikasi. Nah, kalau Bawaslu itu berani, ya, asalkan kan kuat buktinya ya, kuat buktinya, didiskualifikasi aja, gitu loh, nggak usah ragu. Dengan adanya ketegasan Bawaslu mendiskualifikasi calon kepala daerah itu, ke depan bisa ada efek jerah. Tapi kalau tidak ada, ya akan terulang kembali begitu Pak ya. Kurang cukup bukti, misalnya sanksinya belum sampai pada diskualifikasi, cuma teguran misalnya gitu ya. Nah, ya nggak ada efek jerah nanti. Memberikan itu peluang untuk terulang lagi Pak ya. Iya gitu, supaya ada efek jerah ya, supaya para kontestan pemilu ya, pilkada itu menjauhi ya tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan undang-undang. Saya kira itu. Ketika berbicara sistem itu tadi, salah satu yang kan calon tunggal, Pak. Nah, calon tunggal di beberapa daerah nyatanya di pilkada hanya ada satu calon yang mendaftar. Nah, itu kira-kira bisa dibaca sebagai sebuah ini nggak Pak? Bahwa orang lain yang ingin mencalonkan diri itu sudah anggapannya secara tanda petik kalah start gitu Pak. Jadi kalaupun seandainya masuk ke bursa, peluang menang. Jadi daripada kalah, mending nggak maju sekalian. Nah, apakah itu sebagai bentuk oligarki juga, dan ketika fenomena ini semakin merambah kemana-mana, apakah ini akan menjadi bahaya juga bagi demokrasi gitu Pak? Artinya calon tunggal ya, kan fenomena calon tunggal kan terjadi di beberapa pilkada sebelumnya ya. Pilkada 2018 kemarin ada beberapa daerah yang di Banten misalnya, saya contoh di Banten ya. Di Banten tempoh hari ini pilkada serentak 2018 itu ada tiga dari 4 pilkada yang melawan kota kosong, kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. Dan tiga-tiganya ini petahana. Nah, tetapi kita juga harus meneliti apakah munculnya calon tunggal ini karena bagian dari strategi politik ya, strategi pemenangan, atau tidak sengaja, atau memang tidak ada lawan ya untuk melawan incumbent atau petahana ini, sehingga semua partai ya itu mendukung petahana. Kan bisa juga begitu. Yang mencederai demokrasi ya, karena gini, melawan kota kosong itu bukan berarti itu bertentangan dengan demokrasi, enggak. Nah, yang bertentangan dengan demokrasi itu jika ada kesengajaan, sengaja supaya membuka peluang menang lebih besar, maka harus didorong partai ini, gitu ya. Harus hanya ada satu calon, melawan kosong. Nah, ini yang tidak boleh. Karena apa? Karena membatasi ruang hak seseorang
untuk maju sebagai calon kepala daerah. Ini melanggar bertentangan dengan prinsip apa namanya tadi? Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan hak konstitusi. Ya. Nah, ya kan? Nah, ini yang tidak boleh. Tetapi kalau kemudian misalnya itu faktanya memang hampir semua calon, hampir semua partai ya, mengusung dengan sadar gitu ya, dengan sadar ya, mengusung saya satu calon ya dengan pertimbangan positif tentu saja ya. Oh ya, karena layak untuk didukung ya. Dia memiliki rekam jejak yang bagus. Kalau dia incumbent ya rekam jejaknya apa namanya, bagus tingkat gitu, kepuasan masyarakat incumbent cukup tinggi, banyak pembangunan yang dilakukan. Nah, kalau itu kan kita nggak melarang juga, dan itu kita tidak bisa mengadjust bahwa itu bertentangan dengan nilai demokrasi. Maka kita harus melihat secara holistik, jangan parsial. Gitu. Nah, nggak boleh parsial melihatnya. Kita harus memahami kondisinya secara komprehensif, secara holistik. Nah, itu yang tidak boleh itu kan sengaja membatasi Pak, hak orang lain, gitu kan? Yang seharusnya boleh, gitu, jika seandainya ini kandidat tertentu ini apakah incumbent atau bukan incumbent ya, itu sengaja membohong partai ya, agar hanya muncul dirinya sebagai calon tunggal. Nah itu yang nah ini yang menurut saya sanksinya gimana ini, gitu loh, karena tidak diatur ini di dalam undang-undang. Nah, saya nggak tahu apakah sudah ada aturan belum, gitu ya. Jika misalnya ditemukan satu fakta ada kandidat atau bakal calon sengaja apa namanya, sengaja membuat kondisi, menciptakan kondisi agar muncul calon tunggal, ini ada sanksinya atau tidak? Gitu. Saya kira ini yang perlu diatur secara tegas. Dan diberikan sanksi itu tadi, Pak ya. Mana yang itu bagian dari rekayasa politik. Nah ini saya kira menarik. Nah, berhubungan juga dengan ini, Pak, dengan partai pengusung. Nah, jika dibaca lebih ini, Pak ya, lebih ke belakang, setiap calon itu kan umumnya diusung oleh partai. Nah, maka tentu dukungan kepada seorang calon itu kan hasil pembacaan partai berdasarkan ya entah itu sudut pandang, entah itu apa namanya, kulturnya lah, kultur partai tersebut. Nah, ketika kita melihat partai itu kan juga cukup menarik, Pak, karena ternyata beberapa partai terjadi juga sistem yang hanya dipimpin oleh orang-orang itu saja. Nah, ya semacam ketua umumnya tidak berganti. Nah, itu kan menurut saya ini, Pak, apakah itu bisa menjadi pengaruh kultur, Pak? Dalam artian membiasakan ya orang-orang itu saja, ketika sudah dianggap oh ini sudah cukup berkompeten, asalkan tidak terdapat beraturan, ya ayo kita dukung gitu. Ya ini lagi-lagi kita harus kembali pada aturan ya. Kan tidak ada larangan yang membatasi seseorang ya, membatasi seseorang untuk menjabat pimpinan partai selama beberapa periode tertentu, kan nggak ada itu. Dalam undang-undang partai politik nggak ada itu. Iya kan? Nah maka lagi-lagi nanti akan benturan dengan konstitusi, ya. Konstitusi. Nanti bisa dipandang sebagai melanggar HAM.
gitu. Nah, tapi sebenarnya dilema di sisi yang lain, kalau itu terus, ini juga melanggar hak orang lain juga, membatasi kesempatan yang lain gitu ya. Iya. Nah, jadi harus ada diskresi peraturan undang-undangan ya untuk membuat satu aturan yang membatasi keberlanjutan kekuasaan ya, gitu Pak ya. Nah, itu harus diatur di dalam undang-undang partai politik itu. Kalau terkait dengan oligarki partai politik ya, dinasti partai politik tadi itu. Karena ya memang hampir semua ya, banyak sekali lah. Di beberapa partai kan menggunakan pendekatan itu. Nah, lalu ini akan menjadi perdebatan juga terkait dengan apakah ini bertentangan dengan demokrasi atau tidak. Nah, misalnya begini, dalam ADART partai, ya, itu yang memiliki kedaulatan, memiliki hak suara, ya, itu kan DPC, DPD, gitu kan. Nah, untuk menentukan ketua umum, ya. Nah, apakah itu dilakukan dengan cara voting, one man one vote, misalkan one vote one delegation, misalnya itu kan masing-masing partai berbeda dan sistemnya masing-masing lah. Dinamika kongres partai tersebut. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah jika ada ketua umum yang dipilih kembali secara aklamasi, oleh, misalnya saya kasih contoh lah, yang terbaru misalnya ini ya, yang masih hangat. 34 DPD dan seluruh DPC, ya, seluruh DPC Partai Gerindra seluruh Indonesia, ya, mayoritas lah, mutlak itu memilih Prabowo menjabat sebagai ketua umum Partai Gerindra ada 5 tahun ke depan, selama 5 tahun ke depan. Nah, pertanyaannya, apakah ini demokratis atau tidak? Ini memang perdebatan. Kalau kita merujuk pada demokrasi ini perdebatannya antara demokrasi substansial dengan demokrasi prosedural. Oh iya, iya Pak. Iya. Nah, ini menjadi debatable nih. Loh, apakah itu tidak demokratis? Nah, bagi kader-kader Partai Gerindra menyatakan itu demokratis. Kan itu dipilih. Kita memilih kembali Pak Prabowo, gitu. Ya. Nah, begitu juga partai-partai lain, kan gitu. Nah, ini memang debatable soal ini. Maka karena negara kita adalah negara yang berdasar atas hukum, maka ya harus merujuk pada hukum yang berlaku. Nah, di situ makanya dari awal saya udah bilang tadi itu, yang bisa kita lakukan adalah edukasi masyarakat, memperkuat civil society, ya, memperkuat demokrasi, membangun kesadaran masyarakat, ya, terutama partai politik, karena ini hulunya, ini politik sebagai panglima sekarang. Teman-teman jangan alergi juga dengan partai politik, gitu. Justru teman-teman civil society bisa memperbaiki ya sistem demokrasi kita harus dari hulunya, gitu.
Nah, kalau hanya berteriak di luar sistem, ini menurut saya agak sulit ya untuk mengakselerasi atau mempercepat apa namanya perbaikan terhadap nilai-nilai demokrasi itu. Nah, oleh karena itu saya kira perlu masuk ke dalam saya, ya. Karena kita harus perbaiki dari hulunya. Nah, hulunya itu siapa? Partai politik. Partai politik. Partai politik. Mesinnya itu, Pak, ya. Iya, ya, dia yang mencetak pemimpin-pemimpin di negeri ini. Ya. Bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, ya, presiden, wakil presiden, ya. Bahkan pemimpin lembaga-lembaga negara, ya, itu ditentukan di sana, di parlemen. Iya. Gitu. Yang mana perwakilan parlemen, juga dari parlemen, partai politik juga. Ya, itu kan, kan partai politik juga, gitu. Iya. Nah, menurut saya, jika kita ingin memperkuat sistem demokrasi kita agar berjalan on the track gitu, ya. Kita harus memperbaiki dari hulunya, ya. Itu aja menurut saya. Ya. Nah, tapi ini nyambung ke fenomena yang depan tadi, Pak. Kita sedikit callback. Ketika bahwa hulu dari politik ini kemudian di partai politik, tapi justru ketika di beberapa pilkada yang kita akan hadapi ini kan beberapa calon itu yang diusung bukan murni kader partai politik ya, Pak. Ya, seperti contoh seperti di Solo ada Mas Gibran, itu kan juga setahu saya sebelumnya background politiknya nggak kental gitu, tapi kemudian muncul dan calon, malah justru kader partainya yang tidak diusung. Nah, ini kan jadi sedikit ini juga, Pak, ketika motornya partai tapi ternyata yang diusung bukan kader yang di dalam partai itu sendiri. Ya, fenomena semacam ini kan tidak hanya sekali ini saja, tidak hanya terjadi sekarang gitu ya. Sebelumnya juga terjadi. Nah, itu kan yang memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi, ya, itu kan Dewan Pimpinan Pusat ya, partai politik, ya. Nah, ini memang proses rekrutmen kader calon pemimpin, ya. Nah, itu memang yang terjadi selama ini tidak harus muncul dari kader. Ada yang dari kader, ada yang non kader. Tapi kan kalau Mas Gibran kan dia kader, gitu. Dia kader, meskipun meskipun memang lebih dulu Pak Ahmad Purnomo lah untuk menjadi kader PDIP. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi track recordnya, Pak Ahmad Purnomo dulu kan bukan PDI Perjuangan. Dulu kan sebagai nasional, gitu loh. Nah, jadi setelah dulu pernah berhadapan dengan Pak Jokowi itu, sama-sama menjadi calon wali kota Solo. Ya, Pak Ahmad Purnomo kalah dengan Jokowi ya, yang diusung oleh PDI Perjuangan. Lalu kemudian Pak Ahmad Purnomo menjadi calon wakilnya Pak Efek Rudiatmo, ya, kader PDI Perjuangan, mantan wakil wali kota di periode Pak Jokowi pada saat itu. Ketika Pak Jokowi ke DKI Jakarta, ya, kemudian menjadi presiden, terpilih menjadi presiden, ya, akhirnya Pak Ahmad Purnomo berpasangan dengan Pak Efek Rudiatmo berpasangan dengan Pak Ahmad Purnomo, gitu. Nah, terpilih. Lalu sejak itulah, ya, Pak Ahmad Purnomo kemudian menjadi kader PDI Perjuangan. Ya. Iya, artinya memang
ya kan tidak ada aturan juga, tidak ada aturan yang baku yang bisa dijadikan alas hukum, ya, bahwa calon kepala daerah itu murni harus dari kader, kan tidak ada juga. Nah, sehingga untuk mengusung calon kepala daerah non kader, ya lebar gitu, ya sah-sah saja, dan menurut saya ya itu jadi, ya, iya lagi-lagi kembali kepada apa namanya aturan, ya. Aturan, ya. Nah, kan di dalam, saya nggak tahu apakah ada partai, ya, di Indonesia ini yang di dalam ADART-nya atau peraturan partai yang lain, misalnya, atau dalam partai mengatur bahwa calon kepala daerah itu harus berasal dari kader asli, kader murni, misalnya gitu ya. Kayaknya nggak ada itu, ya, termasuk PKS misalnya, ya, yang misalnya gitu ya. Itu juga dalam pilkada, ya, dia mengusung kader partai lain bahkan, gitu juga partai PDI Perjuangan, ya. Jadi memang sudah menjadi hal yang wajar, Pak, ya. Ya, dia mengusung calon dari partai lain, misalnya. Nah, begitu sebaliknya, partai Golkar, partai PKS, misalnya, mendukung kader PDIP, misalnya, di beberapa daerah. Jadi, ya, tidak diatur di dalam baik itu peraturan undang-undangan maupun peraturan partai. Nggak ada. Nah, mungkin ini, Pak. Inilah tantangan demokrasi kita, Mas. Nah, itu. Mungkin ini, Pak, sebentar sebelum Bapak lanjutkan, ini karena waktu dari Instagram 1 jam, Pak. Ini mungkin langsung ke halo? Iya, halo. Karena saya ingin menjelaskan soal politik dinasti. Oh, halo? Ya. Nah, soal politik dinasti ini bagi sebagian pihak itu kan sesuatu yang dipandang sebagian pihak tidak setuju lah, gitu ya, tidak setuju, tidak suka, gitu ya. Tetapi, ya, faktanya, publik itu sebagian besar justru tidak mempersoalkan itu. Apakah dia soal politik dinasti tadi, soal calon yang memiliki hubungan kerabatan tadi. Ya, itu mayoritas responden kalau dalam sejumlah survei, ya, itu tidak mempersoalkan, gitu. Memang ada sekian persen, tetapi dia jauh di bawah, jauh di bawah yang setuju tadi, jauh di bawah responden yang tidak mempersoalkan. Ada memang sekian persen yang tidak setuju dengan politik dinasti tadi. Nah, itu realitas, gitu. Pun demikian juga tadi soal dinasti oligarki di partai politik misalnya. Dan bagi orang di luar partai, ya, itu ya mungkin tidak setuju, gitu. Mungkin menilai bahwa terpilihnya Prabowo kembali atau terpilihnya Ibu Megawati kembali dalam beberapa periode, ya, terpilihnya ya misalkan ketua umum partai yang lain dalam beberapa periode, mungkin bagi orang luar melihat, oh ini nggak baik, ini bertentangan dengan demokrasi. Tetapi bagi kader-kader Gerindra, kader-kader PDI Perjuangan, oh enggak, ini bagian dari demokrasi. Ini yang memiliki hak suara, gitu. DPD, DPC, gitu. Ya. Nah, itu sudah berbeda sudut pandangnya, Pak, ya. Berbeda sudut pandang. Iya. Ini, Pak, tadi yang ingin saya katakan, karena waktunya hampir habis karena sistem Instagram seperti ini. Mungkin
closing statement Bapak mungkin Pak untuk obrolan pada malam kita hari ini perihal politik oligarki di 2020 ini, kira-kira mungkin ada closing statement Bapak. Ya, gini, menurut saya ya terkait dengan politik dinasti, oligarki, politik kartel gitu ya, ini apa namanya, kita harus menempatkan secara proporsional. Maksudnya begini, ya, karena kita negara hukum, negara berdasarkan atas hukum, maka ya mau tidak mau kita harus apa namanya, taat pada hukum yang berlaku sekarang ini. Ya. Kalaupun ada kehendak untuk menolak politik dinasti, oligarki, gitu ya, itu harus berjuang, ya, agar hal tersebut diatur di dalam undang-undang, peraturan undang-undangan. Ya. Nah, lalu kemudian yang harus dilakukan adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar dalam proses demokrasi elektoral itu masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan cerdas. Oleh karena itu dibutuhkan peran civil society untuk memberikan edukasi, pendidikan politik terhadap masyarakat.